Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Arif Hidayat dari kelas F12C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan ke-7, yaitu sorting dan duplicate. Di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu metode sort value. Yang kedua mencari data duplikat. Yang ketiga parameter subnet. Yang keempat parameter keep. Yang kelima metode drop duplikat. Yang kelima, yang keenam mengatasi none, dan yang terakhir atau yang ketujuh metode fill none. Sorting dan duplikat. Dalam analisis data, istilah sorting dan duplikat mengacu pada tindakan menyusun dan mengidentifikasi data ganda dalam sebuah kumpulan data. Penyusunan data menjadi langkah penting dalam mengatur informasi secara struktur, baik itu berdasarkan nilai numerik, urutan alfabet, atau kriteria lainnya. Sementara itu, deteksi data ganda menjadi fokus utama untuk memastikan keakuratan dan mengurangi duplikat yang mungkin mengganggu proses analisis. Dengan menggabungkan penyusunan data dan eliminasi data ganda, pengolahan data menjadi lebih efisien dan akurat, memungkinkan pengguna untuk mengambil keputusan yang lebih terinformasi berdasarkan data yang terorganisir dengan baik. Di sini ada metode sort value. Metode sort value digunakan untuk mengurutkan nilai dalam data frame berdasarkan satu atau beberapa kolom. Di sini ada contoh programnya. Yang pertama itu kita import pandas dan import mimpi. Lalu selanjutnya di sini saya mempunyai data frame yang dimana ada nama, umur, dan kota. Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan data frame berdasarkan kolom nama. Di sini kita menggunakan sort value nama. Di sini hasilnya yang berurut nama itu dari A sampai E, yaitu Alice, Bob, Carly, David, dan Evie. Seperti data frame yang ada di sini berurut namanya. Yang kedua itu mencari data duplikat. Mencari data duplikat itu mengidentifikasi baris-baris dalam data frame yang memiliki nilai yang sama pada setiap kolomnya. Di sini contoh programnya, kita sudah mempunyai data frame-nya. Lalu mengurutkan data frame berdasarkan kolom kota. Diurutkan. Setelah diurutkan, mencari data duplikatnya. Duplikat subnet city. Kita cari data duplikat untuk kota. Dan diketahui duplikat kota itu pada baris kedua, yaitu Jakarta. Jakarta itu mempunyai duplikat atau dua. Sini di hasilnya itu data duplikatnya itu di baris kedua. Parameter subnet. Parameter subnet digunakan dalam metode drop duplikat untuk menentukan subnet kolom mana yang akan digunakan untuk mengidentifikasi duplikat. Di sini saya menggunakan data frame-nya, lalu menghapus data duplikat berdasarkan subnet kolom, nama, dan kota. Drop, kita menggunakan drop duplikat, subnet nama, dan kota, memilih hanya kolom nama dan kota, subnet nama dan kota. Lalu print subnetnya, maka hasilnya akan keluar data frame yang telah dihapus duplikat berdasarkan subnet nama dan kotanya itu pada baris kedua, yaitu dalam data frame-nya baris kedua itu namanya Alice, dan baris kedua dari city itu Jakarta.
Lalu selanjutnya ada parameter keep. Parameter keep digunakan dalam metode drop duplikat untuk menentukan data duplikat mana yang akan dihapus. Misalnya yang pertama atau yang terakhir atau semua duplikat. Nah, di sini menghapus data duplikat tetapi menyimpan baris terakhir. Data frame drop duplikat keep last atau terakhir. Lalu kita print data frame setelah menghapus duplikat tetapi menyimpan baris akhir yang diduplikat. Lalu hasilnya data frame telah menghapus duplikat tetapi menyimpan baris akhir yang diduplikat pada baris kedua, yaitu Alice dan Jakarta. Lalu selanjutnya metode drop duplikat. Metode drop duplikat menghapus baris-baris yang merupakan duplikat dari data frame. Misalnya data frame drop duplikat akan menghapus semua baris yang memiliki nilai yang sama pada setiap kolomnya. Menghapus baris duplikat. Kita menggunakan data frame drop duplikat. Maka hasilnya itu pada baris kedua yang dengan nama Alice dan situ itu Jakarta. Selanjutnya mengatasi NaN. Mengatasi NaN menggantikan nilai NaN atau non a number dalam data frame dengan nilai yang ditentukan. Misalnya devilnya itu kita ganti NaN-nya itu menjadi unknown. Akan menggantikan semua nilai NaN dengan unknown. Nah, di sini ada contoh programnya. Nilai NaN dengan nilai tertentu, misalnya unknown. Data frame kita ganti unknown, lalu print data frame setelah penggantian NaN. Setelah mengganti NaN, lalu print yang kita panggil data frame field. Data frame setelah mengganti NaN. Di sini pada baris ketiga itu NaN itu telah diganti menjadi unknown. Lalu selanjutnya metode fillna. Metode fillna digunakan untuk mengisi nilai-nilai yang hilang atau NaN dalam data frame dengan nilai yang ditentukan. Misalnya data frame fillna metode fill akan menggantikan nilai NaN dengan nilai sebelumnya atau nilai sebelumnya yang sebelum menjadi NaN dalam kolom tersebut. Di sini ada contoh programnya. Mengganti nilai NaN dengan nilai tertentu, kita menggunakan data frame fillna, namanya itu masih unknown, dan untuk umur itu kita data frame itu mengambil dari nilai sebelumnya yaitu umur, dan untuk kota itu kita masih unknown, dan hasilnya di sini print the field. Di sini hasilnya itu untuk nama itu masih unknown, dan untuk X itu mengambil nilai sebelumnya, dan untuk city itu masih unknown. Mungkin sekian presentasi dari saya.